Ciri-ciri makhluk hidup: yang pertama bergerak, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yang keempat bernafas, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang ketujuh berkembang biak, yang kedelapan beradaptasi. Mari kita cari tahu perbedaannya masing-masing. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut sebagai alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Sedangkan tumbuhan tidak bisa berpindah tempat atau tidak bisa bergerak bebas. Tumbuhan hanya bisa mengikuti arah cahaya matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Selanjutnya, memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri, maka disebut dengan autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, maka disebut dengan heterotrof. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, dan lain-lain. Contohnya, daun putri malu yang menutup ketika disentuh, dia akan menanggapi rangsangan dari sentuhan. Selanjutnya, bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas. Setelah bernafas, kemudian tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kemudian digunakan oleh manusia. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, artinya dapat tumbuh sampai usia tertentu, setelah itu akan berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup pasti menghasilkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak terserap dan tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa dikeluarkan karena berbahaya bila tertimbun di dalam tubuh. Dalam pengeluaran zat sisa dikenal dengan yang pertama ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Defekasi yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Ekspirasi yaitu pengeluaran sisa respirasi berupa karbon dioksida. Gutasi dan transpirasi yaitu pengeluaran air di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian berkembang biak. Dari individu yang berkembang biak akan menjadi banyak individu. Itulah yang disebut reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Contohnya, seekor ayam yang bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam. Atau seekor induk singa yang melahirkan anak singa. Kemudian beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya.
Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya cenderung bertambah banyak. Akan tetapi, bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka lama-kelamaan akan punah. Adaptasi digolongkan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya bentuk paruh pada burung yang bermacam-macam. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, unta mempunyai kantong air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cumi-cumi dan gurita akan mengeluarkan cairan tinta untuk menjauhi musuhnya apabila dalam keadaan bahaya. Terima kasih telah menyaksikan semua video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.